Selamat datang untuk Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur beserta tamu kehormatan. Terima kasih telah bersama-sama kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Emmanuel Melkiades Lakalena. Yang kami hormati Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Bapak Agus Sistio Wijayati, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi NTT, Bapak Jauparmen Manalu, Kepala Kepolisian Daerah Provinsi NTT, Irjen Pol Daniel Tahim Monang Silitonga, Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 7 Kupang Laksamana Pertama dan I Irwan SP Siadian MTR Opsla, Komandan Pangkalan Udara TNI AU Eltari Kupang Marsma TNI Joko Hadi Purwanto SEMM, Komandan Korem 161 Wirasakti Kupang yang diwakili Kasilokas Rem 161 Wirasakti Kupang Kolonel CBA Tito Simajuntak, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi NTT atau yang mewakili, Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Dr. Pontas Effendi SH.MH, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Provinsi NTT Bapak Eko Hasep Nurgito, Wali Kota Kupang Bapak Dr. Christian Widodo, Kepala Kantor Wilayah Dijen Perbendaharaan Provinsi NTT Bapak Catur Arianto Widodo, Ketua Sinode Gereja Masehi Injil di Timur Bapak Samuel Benyamin Pandi STH, Ketua Majelis Ulama Indonesia NTT Bapak Muhammad Wongso, para pimpinan perbankan, lembaga jasa keuangan, pimpinan lembaga vertikal, pimpinan perangkat daerah Provinsi NTT, para ketua Asosiasi Dunia Usaha, ketua ID NTT, serta rekan-rekan media, singkatnya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Selamat datang dan selamat berjumpa Bapak Ibu, tamu undangan yang kami hormati, dalam acara Halal Bihalal Keluarga Besar Perbankan dan Lembaga Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Marilah kita simak sambutan dari Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepada Bapak Jauparmen Manalu, kami persilahkan. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam kolaborasi bagi kita semua. Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pak Melkiades yang terhormat, Bapak Agus, ini sahabat saya sejak dari BI dan sekarang sementara pisah organisasi, tapi tetap ini Pak Agus sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Ketua Majelis Ulama Bapak Wongso, Bapak Ketua Sinode Gemit Pak Benyamin, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi NTT Pak Effendi, para BIN yang mewakili juga dari Korem, kemudian semua Bapak dan Ibu yang saya hadiri dan rekan-rekan saya dari perbankan, industri jasa keuangan, serta hadirin yang berbahagia. Pertama sekali tentunya kita mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa di hari yang baik ini kita bisa dapat berkumpul bersama-sama
dalam rangkaian acara halal bihalal BMPD dan FKLJK serta Bank Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan untuk mencerminkan kerja kolaborasi di bidang apa saja. Dengan tema kita pada malam ini, dengan saling memaafkan, kita membangun sinergi untuk membangun ekonomi NTT yang berkelanjutan. Jadi setelah saling memaafkan, tentunya saling menguatkan. Selama 3 tahun saya melayani di Nusa Tenggara Timur ini sebagai Kepala Otoritas Jasa Keuangan, satu hal yang menjadi pelajaran yang paling berharga yaitu adalah kita ini bisa sangat kompak membangun komunikasi di antara lintas instansi. Cuman sepertinya hal seperti itu, membangun komunikasi belum cukup Bapak dan Ibu. Kita harus gerak bersama. Ada beberapa kegiatan yang saya pantau dari media yang dilakukan oleh instansi-instansi, tapi masih bersifatnya masih sporadis. Mudah-mudahan dengan tema malam ini, acara kita malam ini, saling memaafkan dan saling menguatkan untuk membangun ekonomi NTT yang berkelanjutan, kita wujud nyatakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang lebih konkret lagi, sehingga betul-betul semangat kita untuk membangun NTT ini, memanfaatkan semua potensi yang ada, bisa kita laksanakan dengan baik. Inilah harapan kami. Mudah-mudahan cerminan kolaborasi antara FKLJK, BMPD, BI dan OJK hari ini bisa menular kepada semua instansi yang melayani di Nusa Tenggara Timur ini, sehingga ke depan perekonomian Nusa Tenggara Timur bisa lebih baik lagi, masyarakat NTT lebih sejahtera. Itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa menyertai kita semua dan meridhoi langkah-langkah kolaboratif dan sinergi yang kita akan bangun ke depannya. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om, santi 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 om, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam kolaborasi. Baik, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Bapak Agus Sistio Wijayati. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya nggak perlu berpanjang lebar karena mudah-mudahan cuaca juga menghendaki kegiatan ini bisa berlangsung dengan lancar. Itu doa kita bersama. Yang terhormat Bapak Gubernur, kemudian Pak Kapinda, Bapak Pengadilan Tinggi, kemudian Pak Catur, Bapak Ketua MUI, dan juga Ketua Sinode, Pak Bobi, ada dua, Bapak Bobi Lianto, Bapak Bobi Pitobi. Terima kasih sudah hadir, teman-teman perbankan, teman-teman kepala dinas, dan juga semua yang bisa hadir dalam acara halal bihalal pada sore hari ini. Kegiatan ini kita lakukan di luar, bukan dalam rangka efisiensi, Pak Gubernur. Ya, bukan dalam rangka efisiensi. Jadi harapannya kita lebih santai sehingga kita bisa saling bertukar informasi dengan lebih baik. Yang mengisi acara juga teman-teman perbankan, Pak. Jadi kami bukan dalam rangka efisiensi, tetapi ingin menunjukkan bahwa kegiatan ini dengan sinergi bisa kita selenggarakan juga dengan baik. Nanti penyanyi-penyanyinya juga dari perbankan. Terima kasih sinergi yang sudah kita tunjukkan. Kemudian yang kedua yang ingin kami sampaikan adalah yang pertama,
kita saat ini sedang diguncang dengan ketidakpastian. Belum 100 hari pemerintahan Trump ternyata memberikan satu kehebohan. Sebagai hadiah di Hari Raya Idul Fitri, Trump mengeluarkan kebijakan tarif yang cukup mengguncang seluruh dunia. Indonesia kena tarif sebesar 32%. Tetapi itu ternyata kalau kita lihat datanya, itu adalah sebenarnya sebagai balasan atas tarif yang diberikan produk-produk Amerika itu masuk ke Indonesia. Yaitu produk Amerika masuk ke Indonesia kena tarif 64%. Nah, oleh karena itu Trump melis negara-negara. Bahkan ada produk Amerika yang masuk ke suatu negara, kalau lihat di datanya itu mencapai 96%. Itu tarif yang dikenakan oleh suatu negara. Nah, oleh karena itu pada tanggal 2 kemarin Trump ingin menunjukkan bahwa dengan istilahnya, bahasanya Trump adalah Liberation Day, hari kebebasan. Artinya Trump menginginkan Amerika tidak hanya sebagai pasar yang bebas buat negara-negara lainnya, dan ingin mengembangkan kembali Amerika lebih besar lagi dengan istilahnya we make America great again. Ya. Kenapa ini terjadi? Karena Trump itu sebagai pemimpin risau juga. Kalau tercatat di kami itu defisit neraca perdagangan Trump itu mencapai 1,2 triliun US dollar. Jadi dia lebih banyak mendatangkan barang dari luar dibandingkan memakai produknya sendiri. 1,2 triliun US dollar. Termasuk Indonesia. Indonesia perdagangan dengan Amerika surplus sebesar 16 miliar US dollar. Termasuk NTT. NTT mampu mengekspor ke Amerika itu tercatat sekitar kurang lebih 1 juta US dollar. Nah, ini membuat si Trump ini risau. Warga Amerika juga merasakan kenyamanan. Dia lebih enak beli produk-produk dari luar negeri, harganya lebih murah. Jadi kalau kita datang ke Amerika, itu made in-nya made in China semua. Kaos yang tulisannya I love America dan segala macam, itu semuanya adalah made in China. Masyarakat seperti dibuat nyaman dengan hadirnya produk-produk dengan harga yang sangat murah, dan masyarakat Amerika sangat menikmati. Inilah yang membuat risau dari Trump ini. Kemudian kebijakan ini mendapatkan respon yang luar biasa. China langsung membalas dengan tarifnya. Indonesia sedang melakukan negosiasinya. Pasar keuangan merespon dengan kepanikannya, terlihat dengan indeks harga saham di Amerika, di Indonesia mengalami gejolak yang cukup tajam. Saya melihat apa yang terjadi di Amerika itu sama dengan yang terjadi di NTT. NTT sekarang
mengalami defisit perdagangan juga, yaitu tercatat angkanya nilai ekspor kita ke luar NTT itu 7,93 triliun. Sedangkan kita membeli produk-produk dari luar NTT itu nilainya 51,5 triliun. Sehingga ada defisit sebesar kita beli 59 triliun. Berarti kita defisit 51 triliun rupiah. Sama. Dan saya melihat kerisauan yang sama dari Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur ini, seperti yang dirisaukan oleh Trump. Jadi Bapak Gubernur ini mungkin kalau sama berarti sekelas juga dengan Presiden Amerika ini. Ya. Terus apa programnya dari Pak Melki ini? Amerika membuat program We Make America Great Again. Nah, Pak Melki membuat program Ayo Bangun NTT, mirip-mirip gitu. Jadi kapasitasnya itu hampir sama itu Pak Gubernur. Jadi nggak salah kalau kita itu punya Pak Melki sebagai Gubernur NTT ini. Nah, Ayo Bangun NTT artinya apa? Ayo itu bukan sendirian. Nggak mungkin Pak Melki bisa sendirian, nggak mungkin kepala-kepala dinas pemerintah itu sendirian. Makanya bahasanya adalah Ayo Bangun NTT. Artinya mengajak kita semua bersinergi membangun ekonomi NTT secara lebih kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, itulah tema yang kami ambil di acara halal bihalal ini. Itu yang pertama yang kami tangkap, apa yang terjadi di Amerika dan apa yang terjadi di NTT. Dengan kondisi defisit neraca perdagangan, kita ada dua pilihan. Apakah kita mau jadi pasarnya provinsi lain, ataukah kita bergerak untuk maju membangun NTT. Trump memilih kita harus memproteksi Amerika dengan berkarya, dengan membuat Amerika menjadi Amerika yang seperti dulu. Nah, niat itu sama dengan apa yang diniatin oleh Bapak Melki. Mudah-mudahan saya nggak salah nangkep akan ini. Nah kan nanti masa minta konfirmasi benar nggak apa yang saya sampaikan ini. Gitu ya Pak Gubernur. Nah, jadi terserah NTT ini apakah nyaman dengan kondisi sekarang, dengan pasar yang barang-barang murah dari luar NTT, ataukah dengan kerja keras, dengan sinergi, mari kita sediakan, kita bikin produk-produk yang ada di Nusa Tenggara Timur dengan karya anak-anak provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri. Itulah harapan kita bersama. Yang kedua, pertanyaannya adalah bagaimana kita mau membangun NTT? Dari mana kita mau bangun NTT? Yang pertama yang kami lihat adalah sektor pertanian. Kita 30% ekonomi kita menggantungkan kepada sektor pertanian. Oleh karena itu, inilah cara kita, mari kita bangun pertanian kita. Mari kita sadarkan masyarakat kita untuk menanam pertanian tidak hanya mencukupi kebutuhan keluarganya saja. Jadi ini menjadi satu kunci sulitnya kenapa pertanian kita itu untuk dikembangkan sangat sulit, padahal bantuan sudah luar biasa banyak. Karena budaya tadi, sulitnya memberikan kesadaran kepada masyarakat, ayo kita produksi pertanian lebih banyak lagi, bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan juga untuk budaya.
Itu yang pertama di sektor pertanian. Yang kedua adalah sektor pariwisata. Kalau lihat datanya, lebih banyak orang NTT berwisata ke luar NTT daripada berwisata di tempat-tempat wisata NTT. Bagaimana kita mau mengembangkan potensi wisata NTT, kitanya sendiri perginya ke luar NTT. Itu yang kedua. Yang ketiga, investasi. Dengan gejolak pasar di mana Amerika itu memproteksi dirinya dengan produk-produk dari luar, maka ini menjadi satu peluang. Apakah kita mau menjadi tempat investasi dari negara-negara tadi? Karena di Amerika dia nggak bisa. Selamat datang Bapak Kapolda, mohon izin. Ya. Jadi sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang harus kita kembangkan bersama-sama. Supaya apa? Supaya teman-teman sendiri itu mampu senang menikmati apa yang ada di Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga tadi investasi. Investasi sekarang ada gejolak. Apakah kita mau memanfaatkan uang yang tidak bisa masuk ke Amerika itu menjadi lirikannya ke Nusa Tenggara Timur? Tentunya tantangannya bagaimana kita membuat aturan-aturan yang memberi kemudahan kepada investasi. Jangan seperti kondisi yang saat ini yang perlu kita benahi. Salah satunya adalah kita ini produksi CI, tetapi kemarin ada wisatawan datang ke NTT beli CI karena temannya banyak, beli CI 10 kilo. Dia bawa ke bandara, ternyata lupa ditanyain surat-suratnya, mana surat bebas karantinanya, padahal karantinanya ada di luar bandara. Mau ke sana pesawat nanti ketinggalan, ya udah pilihannya CI-nya ditinggal di bandara, dia akhirnya pergi. Kalau itu ada di bandara, kalau itu dibuat kemudahan, maka itu akan juga memudahkan produk-produk NTT itu dibawa ke luar daerah NTT. Demikian juga madu. Madu ternyata beli di atas 2 liter harus pakai surat, ya, di bandara. Jadi kalau nggak bawa surat bebas karantina, madu nggak boleh keluar dari NTT. Nah, ini menjadi salah satu tantangan bagaimana kita membuat aturan-aturan yang mendorong pertumbuhan di NTT. Dan yang kedua, program dari gubernur adalah ayo beli produk NTT. Ya. Jadi pertanyaannya adalah apakah ada produk yang bisa dibeli dari NTT? Apakah cukup produk yang dibeli dari NTT? Inilah tantangannya untuk mengembangkan hilirisasi produk-produk berbasis bahan lokal NTT. Perbankan dan jasa keuangan NTT Siap bangun NTT. Tepuk tangan buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan selanjutnya kami mohon Bapak Gubernur untuk menyampaikan arahannya sebagai bentuk kesiapan kami untuk mensupport program-program dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Marilah kita dengarkan, mohon izin sambutan dari Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepada yang terhormat Bapak Emmanuel Melkiades Lakalena, kami persilahkan. Selamat malam buat kita semua.
Yang terhormat yang memiliki gawean Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT beserta jajaran, Kapolda Nusa Tenggara Timur Pak Daniel beserta jajaran yang hadir, Kepala OJK Provinsi NTT Pak Manalu beserta jajaran, Forkopimda yang hadir yang lain, Kepala BIN Provinsi NTT yang mewakili Pak Danrem, terima kasih, Pak Kepala Pengadilan Tinggi, kemudian juga semua instansi vertikal yang hadir mewakili Pak Danlanut, dan Tamal, Kepala BPKP, Kepala BPK, singkatnya seluruh pimpinan vertikal pada hari ini, termasuk juga yang dari ini kita anggap sebagai mewakili Menteri Keuangan ini, Pak Catur. Karena yang paling tertinggi kayaknya Pak Catur yang ada di sini. Yang saya hormati para tokoh agama yang hadir, Pak Ketua MUI Pak Muhammad Wongso, mewakili Ketua Sinode Gemit Pak Pendeta, terima kasih. Para pimpinan perbankan yang hadir pada hari ini, baik dari Himbara, Bank Swasta, Bank NTT, semua direksi perbankan yang pada malam hari ini. Selamat malam Pak Danrem yang terus rapat menjaga kedaulatan Republik. Yang saya hormati pimpinan berbagai organisasi yang ada pada hari ini, Pak Ketua Kadin, Pak Bobi, dan semua pimpinan organisasi profesi yang hadir pada hari ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu pimpinan OPD yang hadir, saya lihat ada Pak Sony, Pak Noldi, dan semuanya, serta tamu undangan, keluarga besar Bank Indonesia, maupun juga keluarga besar dari kalangan keuangan, baik itu perbankan dan perbankan yang hadir pada malam hari ini di acara yang sangat berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam kebajikan bagi kita semua. Pertama-tama kita berterima puji syukur kehadirat Tuhan karena pada hari ini kita boleh melaksanakan acara yang penting ini, Halal Bihalal Perbankan dan Lembaga Jasa Keuangan tahun 2025. Ini yang pertama ya Pak Agus ya, katanya. Pertama dibikin ya. Dan luar biasa, kita berikan tepuk tangan dulu buat Bank Indonesia yang sudah memperoleh acara malam hari ini. Dan semoga melalui acara ini kita semua semakin dekat dan makin bergandengan tangan berkolaborasi untuk menghadapi suasana yang tidak mudah ke depan. Atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi NTT, izinkan saya menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Semoga acara hari ini semakin memperkokoh kita untuk membangun kebersamaan kita ke depan dengan baik. Saya langsung masuk saja pada tadi yang sudah Pak Agus sampaikan, untuk kira-kira coba saya respon. Saya pikir begini, Bapak Ibu sekalian, saya ini mengerti soal ekonomi, salah satu yang membuat saya pintar ini Pak Agus. Jadi saya masuk pertama itu pokoknya langsung banyak dapat bahan-bahan dari sektor ekonomi makro-mikro itu, saya biasa minta dari Pak Agus. Sampai dengan tadi pagi pun saya ada satu acara, saya minta bahannya dari Pak Agus. Jadi saya suka menyandingkan antara bahan pemerintah provinsi dengan bahan BI. Kalau Pak Manalu ini kecuali untuk hal-hal yang bersifat khusus baru saya minta, agar nanti kami punya bahannya itu bersifat, memang ini perspektifnya dari dunia real, moneter, fiskalnya kita coba satukan. Saya ingin mau memastikan bahwa semua data ini betul-betul kita sudah coba konsolidasi dari berbagai sudut pandang. Dan memang tadi yang disampaikan bahwa kita punya minus neraca perdagangan tadi 51 triliun ya. Dan berbagai daerah itu juga memang sejak waktu di Magelang, waktu pada saat saya ikut acara persiapan sebagai kepala daerah di sana bersama teman-teman kepala daerah se-Indonesia dan wakil kepala daerah se-Indonesia, sejauh data yang saya peroleh dari Bank Indonesia, saya coba mengejar di beberapa daerah yang kita paling besar, terutama dengan Jawa Timur, sebagian dengan Jawa Tengah, DKI Jakarta, yang itu daerah yang memang Sulawesi Selatan,
yang kita punya neraca perdagangan itu minus dengan daerah-daerah tersebut. Dan rata-rata mereka juga sebenarnya membuka diri untuk kita coba menyeimbangkan neraca perdagangan ini agar NTT juga ini jangan banyak uang keluar dibanding uang yang bisa muter di Nusa Tenggara Timur sendiri. Misalnya malam hari ini sebagai contoh, ini yang sudah kami lakukan di pemerintah provinsi. Ini izin juga kalau boleh, yang lain juga bisa membantu kami. Kami juga mendorong agar ada substitusi pasar yang dilakukan apabila memang di NTT kita sudah mempunyai barang sejenis yang memang itu sama dengan yang masuk ke sini. Tentu tidak bisa menggantikan sama sekali, itu bukan menjadi target kami. Tapi paling tidak dia menjadi substitusi yang mengisi ruang yang kemudian bisa kita pakai untuk membuat neraca perdagangan bisa kita tipiskan. Contoh air mineral ini Pak Agus, ini contoh. Kalau boleh acara-acara semua lembaga-lembaga vertikal di NTT ini, tolong juga mulai menggunakan air mineral produksi NTT. Sekali lagi tentu tidak bisa tergantikan. Saya hitung-hitung mungkin air mineral itu, coba kita cek datanya ya, Pak Agus, Pak Menalu coba dicek. Mungkin setahun kita minum air mineral itu mungkin ada 2-3 triliun ada kali itu. Semua masyarakat kan minum air mineral sekarang, jarang pakai minum air gelas lagi untuk acara. Juga pemerintah juga acara orang nikah, kawin, mati, sidis, sunat, sambut baru, semua pasti air mineral semua. Dihitung-hitung satu NTT ini dari mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember, mungkin angkanya tidak kecil loh, bisa 2-3 T ada kan. Tapi produk lokal NTT yang dipakai mungkin di bawah 50 miliar kan. Dari total yang kita pakai untuk satu jenis item saja. Ini kita belum bicara item beras, belum bicara item-item lain yang itu kalau dia putar tadi itu kan angka tadi kan 58 triliun, 59 triliun. Nah jadi kalau boleh kita dibantu, pemerintah provinsi dan masyarakat dibantu agar yang sudah ada di NTT ini bisa kita substitusikan. Ini juga berlaku bagi teman-teman perbankan kalau boleh. Tentu kalau bisa ya disandingkan saja. Kalaupun ada Aqua, Le Mineral dan yang lain, di situ juga ada mungkin Aquafit, Aquamor, dan berbagai produk-produk lokal bisa disatuin di situ, dibarengin biar nanti kita juga bisa memberikan penghormatan bagi produk-produk NTT dengan baik. Kalau seperti Trump, angkanya kejauhan tuh Pak Gus. Kalau keinginan juga sama. Kan Trump itu kan sudah dia hitung, dengan dia buat kebijakan dia yang seperti itu, dia sudah hitung dia per hari dia untung 2 miliar dolar. Itu hitungannya Trump. Jadi Amerika itu dengan model Trump bikin perang tarif model begini ini, dia naikin orang punya biaya masuk begitu. Dia sudah hitung itu dia bisa untung 2 miliar dolar per hari. Berarti kalau 30 hari itu dia dapat 60 miliar dolar per bulan. Kalau dia hitung lagi per tahun menjadi 600 atau 720 miliar dolar per tahun. Ini hitungannya Presiden Trump. Nah kalau kita bisa buat yang sama juga kalau kita bikin di NTT, mungkin juga bisa ada pengurangan tadi itu Pak Gus. Kita bisa kurangin neraca perdagangan kita yang minus itu dengan kalau kita memakai produk NTT ini yang sudah ada ya, yang sudah tidak ada kita tidak bisa paksa. Di meja saya, di meja gubernur itu, meja Pak Wakil Gubernur dan teman-teman OPD yang lain ini, itu pasti kalau orang bertamu sekarang minumannya pasti minuman lokal. Ya paling tidak waktu Pak Polda kami barang-barang itu kan sudah dapatnya sudah minuman mineral lokal. Kemudian yang terhidang di situ pasti produk UMKM NTT. Kecuali teh kotak karena belum ada penggantinya, masih teh kotak yang berjaya di situ. Tapi kalau ada teh kotak NTT, saya taruh lagi teh kotak NTT di situ. Ini bagian dari kita mencoba mengurangi. Sekali lagi mengurangi agar neraca perdagangan kita tadi bisa menipis dan membuat uang memutar di sini dengan baik. Yang kedua, tentu acuan kita dalam situasi yang serba sulit ini adalah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Kita mesti punya acuan bersama kapten kapal kita situasi begini, siapa yang harus kita pegang. Karena semua pasti kita mau kemana dalam kondisi begini. Saya senang sekali kemarin Pak Presiden sudah memanggil seluruh kekuatan perbankan nasional sudah duduk bersama. Saya lihat ada Ibu Menteri Keuangan, Pak Gubernur BI, dan hampir semua dirut Himbara sudah kumpul. Pokoknya hampir semua sudah turun tangan lah. Saya pikir juga mungkin beberapa, selamat malam Pak Dan Lanut. Kalau sudah ada Pak Dan Lanut kita sudah bisa terbang nih. Jadi kita sudah bisa bicara yang setinggi-tingginya. Yang belum datang nih yang sedalam-dalamnya ini belum. Pak Dan Lanut.
Kan kita kan begitu, kalau kita berterima kasih itu kalau ketemu Angkatan Darat, Kapolda yang seluas-luasnya, darat. Kalau Angkatan Udara itu yang terima kasih yang setinggi-tingginya lagi terbangnya. Kalau laut itu yang sedalam-dalamnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dengan kemarin Pak Presiden sudah mengumpulkan semua kekuatan perbankan, kekuatan ekonomi yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan sudah ada beberapa komunikasi yang positif agar semua program yang akan landing di masyarakat ini bisa kita kerjakan bareng-bareng. Sejauh yang bisa saya dan Pak Wakil Gubernur lakukan selama beberapa waktu ini, kami sudah keliling di berbagai daerah, sudah juga rapat berkali-kali dengan teman-teman dari Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota. Terakhir kami bicara rapat dengan seluruh daerah terkait dengan urusan geotermal yang lagi mengalami penolakan di Flores. Sekali kami sudah rapatkan bagaimana ini harus kita bereskan cepat karena waktu kita tidak lama. Dan kami sudah sepakat bikin tim kecil, pokoknya kelompok pro kontra semua di blended di situ, digabungin, turun lapangan, kita fact finding. Semua pengeluhan itu kita cek lapangan. Yang beres terus, yang tidak beres bereskan. Pokoknya kita sekarang fact finding aja biar cepat. Soalnya kita ribut di media, demo-demo kan tidak ada guna itu. Yang penting di lapangan beres. Biar para uskup tenang, kita juga bisa jalan kita program. Intinya adalah kami prinsipnya kalau pemerintah pusat dari Jakarta membuat kebijakan yang penting bagi kita semua, kami coba turunkan ke lapangan. Sebelum hari ini kami pernah diskusi, saya, Pak Agus, Pak Manalu dengan Himbara, juga dengan DPD sudah, nanti izin nanti dengan teman-teman bank swasta kita masih duduk lagi. Bagaimana agar program-program pemerintah yang bagus ini bisa kita buat di lapangan ini bergerak cepat. Paling tidak makan bergizi gratis. Itu salah satu program yang saya pikir Pak Prabowo ingin agar uang yang ada di Jakarta itu sekarang dicoba dibagi dengan cepat ke seluruh Indonesia dengan baik. Bisa turun ke lapangan, semua orang bisa mendapatkan putaran uang dari atau pendapat ekonomi dari program tersebut, di samping urusan gizi bagi anak-anak SD sampai dengan SMA, juga ibu hamil menyusui dan anak-anak PAUD. Kalau nanti dari sekarang 71 triliun menjadi 171 triliun nanti, kan itu dana besar sekali. NTT kebagian 9 triliun. Kalau semuanya kita kerjakan sesuai skenario. Kalau tidak, uang 9T ini bisa jadi mungkin tidak semua bisa kita putar di NTT. Sebagian pasti dia akan balik lagi ke Jakarta. Untuk itu saya sekali lagi minta tolong Bapak Ibu sekalian, para ini saya sebut dengan ini jantungnya ekonomi NTT kan ada di perbankan ini. Tolong teman-teman perbankan bantu seluruh pihak yang lagi mau kepingin juga terlibat di program ini agar mereka bisa terutama bisa memahami aspek keuangan biar mereka bisa proses dengan baik. Banyak kelompok yang sekarang mau terlibat di sini, mereka butuh pendampingan. Antara lain kelompok agama, kelompok ini, kelompok itu. Di sini juga hadir, saya dengar TNI Polri juga sudah mulai komunikasi untuk kita gerakan. Semoga program ini bisa berjalan dengan baik. Selamat datang Pak Dananam, terima kasih. Pak Danan Tamal, ini kita sudah sampai pada persiapan untuk terima kasih yang sedalam-dalamnya. Di sini Pak, biar nanti di sini gabung semua Pak. Di sini ada seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, setinggi-tingginya. Gabung semua nih. Kami dalam rangka juga untuk menggerakkan semua potensi ini sudah mendapat dukungan juga dari kebijakan Pak Menristek Dikti yang juga sudah mendorong agar selain ASN, selain tentu yang sudah selama ini berjalan di urusan peternakan, kelautan perikanan, pertanian dan sebagainya, dari Menristek Dikti juga sudah memberikan kebijakan bahwa teman-teman mahasiswa-mahasiswi se-NTT yang jumlahnya kira-kira 123.000 orang di kampus negeri maupun swasta se-NTT ini, itu juga mulai bisa digerakkan juga untuk mereka bergerak mulai masuk pada menggerakkan potensi daerah. Nanti untuk hal demikian kita akan coba nanti bagi dalam klasternya untuk kita bisa bareng-bareng. Termasuk juga nanti SMA. Anak-anak SMA saat ini juga nanti kami sudah nanti akan membuat kurikulum bahwa seluruh anak-anak SMA juga ini mulai harus mengetahui potensi daerahnya dengan turun ke lapangan juga. Untuk mereka kalau orang bilang muatan lokal itu kan dia memahami saja, ini bukan lagi memahami.
Pokoknya turun dan mulai masuk untuk mulai terlibat mengolah potensi lokal. Karena memang kita punya kondisi saat ini tidak dalam kondisi yang sedang normal ini. Jadi semua kekuatan kita dorong bersama agar semua potensi yang ada di NTT di bidang pertanian, kelautan, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, apa saja. Sejauh bahwa nanti mahasiswa juga bisa kita gerakin, juga anak SMA, semoga bisa menambah dengan banyak yang sudah bergerak selama ini untuk bisa kita kembangkan ke depan. Tadi siang, misalnya juga saya agak kaget, tiba-tiba juga sekarang ASN juga mau kepingin juga menjadi pengusaha. Tentu dengan catatan bahwa mereka tugas utamanya harus urusan pelayan publik yang sesuai ada aturan yang sudah diberikan. Tapi mereka juga ingin mulai usaha kecil-kecilan, urus ini, urus itu. Dan menurut saya ini menarik, biar juga membuka juga sektor swasta di NTT dengan baik. Data dari Pak Agus tadi menggambarkan bahwa kalau di nasional itu, kita 80%-nya itu uangnya berputar di swasta, 20%-nya di APBN. Jadi kalau APBN kita 3.500 triliun, sektor swasta kita itu ada di angka kira-kira 14.000 triliun. Totalnya kira-kira 17.500 triliun putaran uang senasional ini. NTT kebalikannya. Sebelum efisiensi kira-kira 34 triliun, plus minus APBD 1 dan APBD 2 yang kalau digabung. Sekarang ini kita punya ada di angka mungkin mendekati 25 triliun lah, plus minus di situ. Setelah penyesuaian untuk provinsi dan tingkat 2 se-NTT. Nah, dengan data ini memang kami harus juga mendorong agar sektor swasta masih bertumbuh lagi. Jadi bersama dengan pengusaha-pengusaha yang sudah eksis hari ini, mudah-mudahan nanti dengan TNI Polri masuk, kami juga ikut terlibat, kita bisa gerakin swasta agar bertumbuh dengan baik. Dan mohon dukungan teman-teman perbankan agar kita tolong buka sektor swasta ini dengan baik. Apa saja? Kami punya program One Village One Product, juga gerakan beli NTT. Mudah-mudahan ke depan ini kita bisa buka sektor swasta bertumbuh baik, biar nanti kalau kita kemana-mana itu juga swastanya bertumbuh dengan baik lah. Di desa ini tumbuh ini, kampung ini ada ini, dan seterusnya yang dulu mungkin orang belum kembangkan, sekarang bisa kita lakukan dengan baik. Saya pikir ini bisa kami sampaikan. Ini yang kami sebut dengan selalu ada rencana Tuhan tersembunyi di balik semua situasi saat ini. Kita lihat ada blessing in disguise dalam kondisi yang serba sulit ini. Dan mudah-mudahan dengan kita membuka kesempatan ini, kolaborasi semua pihak berjalan baik. Semoga NTT ke depan bisa lebih terang. Kalau beberapa mahasiswa itu kan selalu demonya kan Indonesia gelap. Tapi kalau NTT ini kita bikin apa? Indonesia terang. Semangat silaturahmi hari ini bisa kita lakukan dengan baik. Pokoknya spirit kita kan selalu apa? Jangan menyerah. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak pernah putus asa. Kalau jangan menyerah itu sudah bisa TNI Polri paling top. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Itu saya bisa kami sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Salam sehat bagi kita semua dan sukses buat seluruh keluarga besar komunitas keuangan, baik itu perbankan dan non-perbankan di NTT. Ayo bangun NTT. Ayo bangun NTT. Terima kasih, selamat malam. Mohon kesediaannya Bapak untuk tetap di tempat. Kita langsung foto bersama. 2, 3.